Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin sekalian, kita masuk di pertemuan pertama dalam pembahasan mata kuliah kita PPMDI, perkembangan pemikiran modern dalam Islam. Dan tentu saja mata kuliah ini secara umum membahas tentang konsep pembaharuan dalam Islam. Bagaimana kita ketahui bersama Islam sebagai sebuah agama dan sebagai suatu pandangan hidup merupakan satu sistem kehidupan yang salihun likulli zaman wa makan, dapat relevan untuk setiap zaman dan tempat. Nah, untuk itu kita ingin mengkaji lebih dalam apa-apa saja pembahasan dan ajaran dalam Islam yang menjadikan Islam ini mampu untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang ada dalam konteks kehidupan modern. Nah, tentu saja pembahasan pertama kita pada kesempatan kali ini lebih kepada membahas mengenai konsep tajdid. Konsep tajdid. Ya, memang kalau kita berbicara tentang tajdid, maka tidak akan dapat kita pisahkan satu sisi Islam itu agama yang telah lengkap sempurna sebagaimana yang Allah katakan di surah Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah ridhoi Islam menjadi agama untukmu. Nah, tentu saja lengkapnya Islam itu bisa dilihat dari aspek akidah, syariah, dan akhlak. Tiga aspek ini merupakan tonggak yang utuh, yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Islam dapat diumpamakan seperti sebuah rumah yang kuat, di mana rumah itu ada pondasinya, ada tiangnya, ada atapnya. Namun seiring dengan zaman yang berlalu, tentu saja rumah yang dibangun tersebut terdapat debu dan kotoran. Dinding yang mulai terkelupas catnya. Kemudian rumah tersebut kalau kita ingin pulihkan kembali dengan membersihkan debu dan kotoran yang ada, kita ganti bagian mana yang rusak, kita cat kembali semua bagian rumah sehingga seperti kelihatan baru atau seperti keadaan asalnya. Nah, usaha yang demikian itu bukan berarti kita merubah rumah, atau menambah pula pondasinya yang kokoh. Begitulah sebenarnya ketika kita bercerita tentang tajdid, pembaharuan dalam Islam, maka seperti halnya hakikat kita memperbaharui rumah yang sudah lama. Nah, tentu saja membicarakan tentang tajdid ini tidak bisa lepas dari hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddid laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada setiap 100 tahun mereka yang akan memperbaharui agamanya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddid laha amra dinih. Ya, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap 100 tahun siapa yang akan memperbaharui urusan agamanya. Nah, tentu saja hadis di atas sebagaimana yang dipahami para ulama
ini merupakan janji Allah kepada umat Islam dengan mengutus atau membangkitkan tokoh-tokoh atau sekelompok orang, di mana janji ini membuat umat Islam akan bersifat optimis. Di setiap 100 tahun akan lahir mujaddid yang akan memperbaharui urusan agama Islam. Nah, mereka bukan mengubah agama, tapi bagaimana mereka mengubah tanggapan, meluruskan kembali pemahaman dan amalan yang mungkin telah bergeser dan tersesat dari inti ajaran Islam itu sendiri. Nah, memperbaharui Islam, maka ini yang disebut dengan at-tajdid. Memang ada beberapa istilah yang sangat berkaitan dengan tajdid. Misalnya ada istilah al-islah, ada istilah taghyir. Nah, tapi pada kesempatan kali ini dalam pembahasan ini kita akan fokus kepada konsep tajdid. Bagaimana tajdid itu diperkenalkan dalam Islam. Nah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah menjelaskan tajdid itu terjadi dalam bentuk fisik dan dalam bentuk non-fisik atau maknawi. Tajdid fisik contohnya apa? Seperti kita memperbaharui bangunan klasik seperti sebuah istana atau rumah ibadah atau masjid. Pembaharuan bukanlah berarti kita runtuhkan bangunan lama lalu dibina bangunan yang baru. Tetapi baru disebut memperbaharui, kita tetap menjaga bangunan lama dengan memulihkan bentuknya yang asal dengan segala panoramanya. Inilah yang disebut dengan memperbaharui yang sebenarnya, tajdid yang hakiki. Nah, begitu juga ketika berbicara tentang tajdid non fisik maknawi. Ketika kita ingin memperbaharui agama, artinya apa? Kita memperbaharui pemahaman atau memperbaharui amalan yang meliputi tajdid imani dan tajdid ruhi. Setiap masa sangat dibutuhkan pembaharuan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan untuk menampung mana hal-hal yang dianggap cacat yang muncul. Kita sempurnakan kekurangan yang ada dan merawat mana-mana penyakit yang ada. Maka dari itu, Yusuf Qaradawi pernah mengatakan, mentajdid sesuatu artinya upaya untuk mengembalikannya kepada keadaan semula, sehingga ia tampil seakan-akan barang yang baru. Ini dilakukan dengan cara mengokohkan sesuatu yang lemah, memperbaiki sesuatu yang usang, dan menambal sesuatu yang retak, sehingga kembali mendekati bentuknya yang pertama. Dengan kata lain, tajdid tidak berarti merombak bentuk yang pertama atau menggantikannya dengan yang baru. Hal yang senada juga disampaikan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan, tajdid artinya mempertahankan usul atau yang dasar dan pokok daripada yang bisa merusaknya. Mengilapkannya kembali dari kesamaran yang menyelubunginya. Menjernihkannya kembali dari kekeruhan. Ini seperti membersihkan pakaian hingga hilang segala kotoran, atau seperti menyapu debu yang meliputi gambar yang terbiar lama tanpa penjagaan. Nah, tentu saja dari beberapa definisi tajdid yang disebutkan oleh para tokoh di atas, kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Gerakan tajdid atau pembaharuan artinya usaha-usaha yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk memperbaiki berbagai bidang kehidupan manusia. Tajdid bukan berarti merubah yang sudah baku. Prinsip-prinsip dasar dalam Islam tidak boleh tambah dan dikurang. Misalnya dalam masalah akidah. Tajdid juga berarti memperbaharui sesuatu. Dengan kata lain, kita berusaha kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang dijalankan di zaman Nabi. Sementara itu, kita perlu untuk melenyapkan segala bentuk pemahaman yang keliru yang menyelimuti agama yang sifatnya bid'ahkah, untuk membuka peluang masuknya penafsiran yang sifatnya ekstrim. Jadi gerakan tajdid Islam berusaha untuk membangkitkan umat, menyatu padukan umat yang berpecah, menguatkan generasi mudanya, membebaskan akalnya dari kejumudan, dan melepaskan pikiran dari cinta dunia dan takut mati,
serta mengobati perasaannya dari penyakit yang kronik. Ini semua dilakukan dengan tajdid, pemahaman agama yang mana Allah berjanji akan mengutus seseorang yang akan melakukan tajdid, kefahaman agama setiap 100 tahun. Nah, tentu saja ada hadis yang lain. Ini juga nggak bisa kita pisahkan dari pembicaraan tentang tajdid. Nabi pernah mengatakan, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini akan terus dibawa oleh orang-orang yang adil dari tiap generasi, kata Nabi, yang berjuang membersihkan agama ini dari pemutarbalikan pengertian agama yang dilakukan oleh para ekstremis, kedustaan orang-orang sesat yang mengatasnamakan agama. Begitu juga penakwilan agama yang salah yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Nah, jadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan, tajdid bukanlah berarti merubah hakikat agama yang telah tetap kekal untuk disesuaikan dengan keadaan mayoritas atau kehendak hawa nafsu orang-orang, tapi hakikat tajdid bagaimana merubah pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang, kita gariskan gambaran yang jelas dan benar, dan seterusnya mengubah kondisi mayoritas orang dan akhlak mereka agar sesuai dengan aturan agama Islam. Para hadirin, mungkin kita bertanya, siapa sebenarnya mujaddid itu? Nah, jadi kalau kita melihat kepada hadis yang disampaikan, Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddid laha dinaha. Jadi ada kata man di sana, isim mausul man. Nah, tentu saja kata man di sini bisa diartikan sebagai adanya individu, satu orang, tapi juga bisa dipahami dalam bentuk sekelompok orang. Ya, tidak hanya man menunjukkan makna ifrad, ya, satu individu, tapi mungkin juga dipahami satu zaman itu ada banyak atau sekumpulan orang yang berusaha untuk memperbarui Islam. Nah, memang kalau kita mencoba menguraikan tokoh-tokoh mujaddid dari abad 1 Hijriyah sampai sekarang, kita akan temukan nama-nama tokoh mujaddid seperti abad pertama itu ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, abad kedua ada Imam Syafi'i, ya, kemudian ada Imam Ghazali dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh tersebut dijelaskan apa sebenarnya sumbangan tajdid mereka di bidang-bidang masing-masing. Pada masa yang sama, ada juga nama tokoh-tokoh tajdid yang diterima baik oleh sebagian pihak, tapi juga ditolak oleh sekelompok yang lain. Misalnya, sosok Dr. Jamal Al-Banna dalam kitab Tajdid Al-Islam, beliau membuat list ada 35 tokoh mujaddid dari awal Islam hingga sekarang, termasuklah ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Hasan Banna, Ali Syariati, Muhammad Iqbal, Al-Fasi. Tapi belum tentu semua orang yang disebutkan oleh Dr. Jamal Banna tadi disepakati oleh orang-orang dianggap mereka sebagai mujaddid. Nah, untuk itulah Syekh Sulaiman Audah dalam menentukan siapa mujaddid lebih cenderung untuk memahaminya sebagai sekelompok orang, Ta'ifah Mansurah, berbanding yang menafsirkan mujaddid itu hanya satu orang. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada Syekh Salman Audah, kita akan temukan beliau menyebutkan beberapa syarat orang-orang yang dianggap sebagai mujaddid. Pertama, mujaddid itu terdiri dari kumpulan orang yang dibantu, Ta'ifah Mansurah. Mujaddid itu merupakan ulama, jadi nggak mungkin menjadi mujaddid kalau dia bukan ulama. Ada kata-kata Imam Suyuti yang dikutip oleh Syekh Salman Audah, li'annahu fi ra'si kulli ma'ati yab'atsu rabbuna li hadhihi al-ummah mannan 'alaihi 'aliman yujaddidu dinal huda li'annahu mujtahidun. Summa qala fi waqtihi yusharu bil ilmi ila maqamihi wa yanshuru sunnata fi kalamihi
wa an yakuna jami'an likulli fannin wa ayya umma ilmuhu ahlaz zaman. Jadi secara khusus Imam Suyuti menyebutkan dalam syairnya, ya, yang akan diutus itu adalah ulama yang akan memperbarui pemahaman Islam. Jadi dia ilmunya diakui, perkataannya selalu ya berlandaskan sunnah, kemudian dia juga menguasai banyak cabang ilmu, kemudian ilmunya juga tersebar luas kepada orang-orang yang ada di zamannya. Dan tentu saja mujaddid itu haruslah seorang imam. Ya. Jadi tokoh-tokoh yang menjajah atau mendakwa melakukan tajdid, tapi mereka sebenarnya mencecar dan merusak agama. Maka Syekh Muhammad Ghazali pernah memperingatkan, hati-hati, di setiap zaman ada juga mujaddid palsu. Perjalanan mujaddid palsu itu penuh mengecewakan. Mereka mematikan Islam, bukan mentajdidnya. Seruan mujaddid pemikiran Islam menuntut akal yang lebih matang, hati yang lebih bersih, memahami kesilapan sejarah, kegelinciran orang-orang, ilmu yang arif tentang kitab-kitab, bukan sekedar banyak baca, mahir tentang hadis, bukan sekedar meriwayatkannya, faqih tentang syariah, bukan sekedar pengikut, muqallid, tahu seluk-beluk tarbiyah dan pengajaran, bukan sekedar mengikut pemimpin, dan bukan pemilik catatan yang tidak berilmu. Jadi dalam hal ini, hendaklah dia punya leadership. Artinya, seorang mujaddid itu bukan sekedar ulama, tapi dia bisa mengerahkan orang-orang untuk kemudian ikut terlibat aktif dalam pembaharuan. Syekh Salman Al-Audah dalam kitabnya Mafhumut Tajdid Indal Islam mengutarakan dimensi dan aspek tajdid. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, tajdid dalam keilmuan Islam. Yang kedua, tajdid dalam implementasi Islam dalam realitas. Dan yang ketiga, tajdid syumul dan saling melengkapi. Kalau kita melihat sejarah Islam, terutama berkenaan dengan tajdid dan mujaddid, kita akan menemukan tokoh-tokoh yang agung dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, Imam Asy-Syafi'i dalam bidang usul fiqh. Dialah yang meletakkan dasar ilmu usul fikih. Imam Al-Ghazali dengan karya agungnya Ihya Ulumuddin. Jamaluddin Al-Afghani dengan konsep pan-islamismenya. Satu kesimpulan yang sangat menarik yang dapat kita ambil, bagaimana tokoh-tokoh yang dinobatkan sebagai golongan mujaddid ini diakui sebagai mujaddid. Nah, disinilah Syekh Salman Al-Audah dalam kitabnya mengatakan, Imam Syafi'i dan lainnya dapat muncul sebagai mujaddid karena mereka menguasai ilmu yang ada pada zaman mereka dan melayaninya sehingga mampu untuk mengemukakan sesuatu yang unik. Seperti kitab Ar-Risalah sebagai contoh. Bagaimana Imam Ghazali begitu juga menguasai ilmu-ilmu yang ketika itu ada. Dari mulai ilmu falsafah, ilmu mantik, ilmu lainnya, sehingga lahirlah karyanya Ihya Ulumuddin. Jadi ini gambaran bahwasanya tajdid multidimensi dan tajdid begitu penting dalam konteks bagaimana Islam dapat terus relevan dalam konteks kehidupan. Para hadirin sekalian, nah kalau kita melihat lebih lanjut, setidaknya ada perbedaan antara konsep tajdid dalam Islam dengan konteks modernisasi dalam peradaban Barat. Kalau kita melihat bagaimana konsep modernisasi menurut Barat, ya dianggap sebagai pembaharuan, penyesuaian paham-paham keagamaan dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih.
Nah, kalau kita melihat sebenarnya ada dua fungsi tajdid. Fungsi tajdid yang pertama, fungsi konservasi. Al-muhafazatu al-qadimis salih. Bagaimana kita bisa melestarikan, menjaga nilai-nilai dan ajaran yang benar, mutlak dan universal, yang bersumber dari wahyu dan dari dalil qat'i. Tapi ada juga fungsi kedua, fungsi dinamisasi. Wal akhdhu bil jadidin nafi'. Bagaimana seorang itu dapat mengembangkan dengan daya suai yang selektif terhadap nilai-nilai dan kemajuan baru yang dapat menyempurnakan nilai-nilai dan ajaran yang nisbi dan ijtihad yang bersumber pada dalil-dalil yang dhanni. Dari sisi lain, kalau kita ingin mendeskripsikan kedua fungsi tajdid tadi, kita dapat mendeskripsikannya pada 3 poin. Tajdid sebagai al-i'adah. Tajdid dalam arti memulihkan kembali ajaran-ajaran Islam dari pencemaran limbah budaya yang mengotori kebenaran, kesempurnaan dan kemurnian Islam. Yang kedua, deskripsi kedua, tajdid sebagai al-ibanah. Memperbaharui artinya membedakan dan memisah-misah ajaran dan nilai Islam dari segala macam ajaran dan nilai-nilai yang menyimpang dan mengganggu Islam. Yang ketiga, tajdid dideskripsikan sebagai al-ihya. Memperbaharui artinya mendinamisasikan secara hidup semangat Islam sehingga mampu memahami dan memberikan jawaban yang benar dan tepat dalam menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, serta teknologi. Jadi dengan kata lain, tajdid ini juga merupakan sistem koreksi terhadap penyusupan ajaran dan nilai yang sebenarnya mengancam kelestarian Islam, seperti intervensi pemikiran yang biasa dikenal dengan istilah ghazwul fikri yang datangnya dari luar Islam, maupun deviasi maupun penyimpangan yang muncul dan timbul di kalangan umat Islam itu sendiri. Para hadirin, mungkin ada sebagian yang bertanya, apa sebenarnya latar belakang timbulnya tajdid? Kalau kita melihat di abad ke-20 dan 21 ini, konsep tajdid ini dirasa sangat penting sekali. Apalagi sejak abad ke-13 hingga abad ke-19 Masehi, ya bisa kita katakan kondisi umum umat Islam adalah dalam kondisi keterbelakangan. Dan faktor-faktor penyebab keterbelakangan umat Islam sepanjang sejarah nggak hanya satu, tapi banyak. Jadi faktor-faktor tersebut tidak bisa keluar dari 6 poin. Pertama, ambisi perebutan kekuasaan. Karena perpecahan politik, akhirnya umat menjadi terbelakang. Yang kedua, kemerosotan moral. Para penguasa, mereka kehilangan identitas muslimnya. Perilaku korupsi, kemewahan hidup, sistem feodal yang sebenarnya itu bertentangan dengan Islam justru menjadi cerminan umum, ya, bagaimana para penguasa menjalankan pemerintahannya. Yang ketiga, politik adu domba. Baik sesama umat Islam, ya, infiltrasi dari kelompok-kelompok munafik, orang-orang zindik, ataupun adu domba yang dilancarkan pihak-pihak musuh. Kemudian perpecahan antar umat Islam yang ditimbulkan oleh fanatisme. Kelompok Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Sunni, fanatik kesukuan juga yang kadang-kadang itu sifatnya berlebihan. Yang kelima, kurang umat Islam ini mengamalkan ajaran agamanya karena faktor lemahnya iman. Dan yang keenam termasuk faktor-faktor keterbelakangan ini, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kita lihat 6 poin tadi bisa diringkas menjadi 3 sebab utama. Perpecahan, dekadensi moral, dan kebodohan. Jadi disinilah. Untuk itu perlu adanya toleransi internal, peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama, dan peningkatan pendidikan dan pengajaran terutama dalam bidang sains dan
teknologi. Nah, jadi di sini pemikiran tajdid, pembaruan dalam Islam, ya, muncul sebagai respon dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak tersebut, umat Islam khususnya di abad 19 sadar kita sudah banyak tertinggal dibanding dengan Barat, sehingga kita berupaya bagaimana dulu dinasti terakhir, kekhalifahan terakhir, kekhalifahan Utsmaniyah, ya, mereka dulu kan wilayah kekuasaannya mencakup wilayah Eropa. Ya, ketika negara-negara itu mulai masuk era kemajuan, justru sebaliknya, khilafah Utsmaniyah mulai masuk masa kemunduran. Nah, karena itulah khilafah Utsmaniyah kemudian yang biasa menang dalam peperangan akhirnya mulai kalah dalam berbagai perang dengan bangsa Eropa. Nah, ini membuat kemudian pembesar-pembesar Utsmani menyelidiki apa rahasia kekuatan Eropa. Menurut perkiraan, rahasianya karena kekuatan militer mereka. Oleh karena itu, akhirnya apa? Mulailah khilafah Utsmaniyah melakukan pembaharuan yang dipusatkan dalam lapangan militer kerajaan Utsmani. Dimintalah militer Eropa membantu mengembangkan militer Utsmani. Namun, kalau kita melihat Muhammad Abduh yang dikenal dalam sejarah sebagai tokoh pembaharuan dalam Islam, salah satu pembahasan yang diwariskan kepada pergerakan pembangunan, beliau setidaknya ada 4 hal. Bagaimana mensucikan Islam dari pengaruh yang salah, dari pengaruh bid'ah dan khurafat. Nah, ini fokus Muhammad Abduh. Yang kedua, bagaimana memperbaharui pendidikan yang lebih tinggi bagi umat Islam. Yang ketiga, bagaimana memperbaharui rumus ajaran Islam menurut akal pikiran yang modern. Kemudian, bagaimana membela Islam terhadap pengaruh-pengaruh Barat dan serangan-serangan Kristen. Jadi, dalam pikiran Muhammad Abduh, purification of Islam, pensucian Islam, pemurnian Islam, ini meliputi banyak gambar-gambar alam pemikiran dan perbuatan di masa itu. Tapi aspek yang memperoleh kekuatan yang sudah ada dan meluas, gerakan untuk melenyapkan kesalahan-kesalahan dan pemutarbalikan yang telah memasuki kehidupan agama rakyat. Hal ini sejalan berhubungan dengan pertentangan-pertentangan yang lama, yakni yang menjadi pokok soal dalam pembahasan ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang terpelajar, anggota-anggota golongan sufi, banyak yang justru menentang tindakan dari golongan-golongan yang dinamakan tidak beraturan terhadap syekh-syekh yang hidup karena pentaatan atau kepercayaan kaum tani dan buruh secara membabi buta, menentang peninggalan animisme, kepercayaan terhadap barang-barang bernyawa, fetisisme, kepercayaan serta buatan syirik, penentangan penyembahan terhadap orang-orang sakti, dan kesesatan-kesesatan dalam merayakan Maulid atau perayaan-perayaan pada kuburan-kuburan sakti yang terkenal. Jadi penyimpangan inilah yang kemudian coba oleh Muhammad Abduh untuk dimurnikan. Pada saat Muhammad Abduh masih hidup, mereka yang mengaku sebagai pengikutnya mulai tertarik garis lebih tajam bagaimana memahami Islam. Ya, mereka mulai menolak yang namanya taklid. Ya, banyak yang ditulis pengikut Muhammad Abduh, salah satu muridnya adalah Rashid Ridha yang terus berupaya melanjutkan usaha gurunya. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi, dia menolak mengulang kembali kepada taklid pada pemahaman-pemahaman yang demikian. Kalau kita lihat lewat majalah Al-Manar, bagaimana Muhammad Abduh, Rashid Ridha, ini mencoba untuk menanamkan kesadaran untuk pentingnya kebangkitan umat mengejar ketertinggalan dari orang-orang yang ada di Barat dan Eropa. Tentu saja kalau kita bercerita tentang umat Islam kondisi saat ini,
kita akan mendapati umat Islam itu menghadapi dua tantangan. Pertama, tekanan atau pressure dari dunia modern. Kita harus tetap berdiri tegak di atas akidah dan syariah. Yang kedua, ada kerapuhan masyarakat Islam yang mengalami kemunduran di segala bidang. Bidang keilmuan, akhlak, iman, bahkan perpecahan yang merusak ukhuwah Islamiyah. Nah, untuk itu, disinilah pentingnya tajdid tadi, yang biasa disilahkan juga dengan reformation atau renovation, islah. Kalau kita melihat bagaimana Al-Manawi mendefinisikan tajdid, beliau mengatakan tajdid menghidupkan amalan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta melaksanakan ketentuan keduanya. Seorang mujaddid berusaha memanfaatkan ilmunya, memperbarui agamanya, menegaskan antara yang sunnah dan yang bid'ah, memperbanyak ilmu, menorong ahli keilmuan, serta memusnahkan ahlu bid'ah dan mengarahkannya. Seorang mujaddid haruslah seorang yang alim, ahli agama lahir dan batin. Jadi ini pengertian mujaddid, sehingga bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya apa? Yang perlu diperhatikan, tajdid pada dasarnya adalah merupakan ijtihad. Dan ijtihad itu baru dapat dilakukan harus ada landasan 10 dalil. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, urub, mazhab, sahabah, qaulu syar'u man qablana. Jadi ini yang 10 dalil yang disepakati oleh 4 imam mazhab. Nah, Islam sebagai agama universal, universalitas Islam ini menimbulkan jiwa kosmopolitan Islam pada pemeluknya. Dengan sifat keanekaragaman struktur masyarakat, tentu saja terjadi variasi dari satu komunitas Islam dengan komunitas Islam yang lain. Jadi di sini yang kadang-kadang Muslim Turki nggak sama dengan Muslim Indonesia, nggak sama dengan Muslim Cina, nggak sama dengan Muslim Afrika, dan seterusnya. Nah, kalau kita kemudian menelaah lebih lanjut, bagaimana ajaran-ajaran Islam itu sendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar, ini ijtihadnya Umar adalah sebuah tajdid. Banyak apa yang dilakukan Nabi, kemudian Umar memandang di zamannya dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya, kondisi sudah berubah, maka Umar pun memutuskan hal yang berbeda. Misalnya, dulu kalau di zaman Nabi, mu'allab itu dapat bagian dari zakat. Tapi Umar melihat di zamannya ketika Islam sudah kuat, orang yang masuk Islam itu nggak perlu lagi diberikan zakat, kecuali dia Muslim. Karena Islam sudah kuat. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan iman orang itu menjadi lemah. Ya, kalau di zaman Nabi, asal perang dapat harta pampasan perang dalam bentuk tanah. Tanah itu dibagikan semuanya kepada para mujahid yang ikut berperang. Tapi di zaman Umar berpikir kalau tanah terus dibagi, maka akan muncullah yang namanya apa? Iqta'i, sistem feodal. Akhirnya Umar tidak membagi tanah sawat di daerah Irak supaya bagaimana generasi kemudian itu tidak kehabisan tanah, ya, disimpan oleh negara untuk dibagikan secara baik nanti kepada yang lain. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya ada 3 hal yang menjadi motivasi orang dalam bertajdid. Yang pertama, ghirah diniyah, kesadaran beragama. Inilah yang mendorong untuk melindungi, menyelamatkan Islam dari berbagai macam gangguan dan ancaman kelestarian dan perkembangan ajaran Islam dari masa ke masa. Jadi, ghirah inilah dorongan untuk bertajdid. Yang kedua, al-azmah al-ijtimaiyah, keprihatinan sosial. Umat mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan,
jauh dari kondisi ideal Islam. Banyak umat Islam tenggelam dalam kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan. Nah, ini yang mendorong kita untuk bertajdid. Yang ketiga, at-taqaddumat al-hadariyah. Ya, bagaimana kemajuan budaya umat manusia, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, kemajuan teknologi di Eropa dan Barat, ini yang kemudian mendorong umat Islam untuk banyak melakukan evaluasi kenapa kita tertinggal sedangkan sebaliknya mereka itu maju. Nah, untuk itulah sebagai khairul ummah, umat terbaik, ada karakteristik yang harus dimiliki dalam konteks mencapai tujuan tajdid. Pertama, kita perlu menjaga umat dari dekadensi iman. Iman yang terus longsor. Yang kedua, kita perlu menjaga umat dari kemiskinan ilmu. Yang ketiga, kita perlu menjaga umat dari kemerosotan akhlak. Dan yang keempat, kita perlu menjaga umat dari krisis ukhuwah. Kalau kita melihat apa persyaratan yang harus dimiliki seorang mujaddid, setidaknya ada 3 kelompok persyaratan. Pertama, hendaklah seorang mujaddid itu menguasai ilmu-ilmu agama secara luas, mulai dari hikmat tasyri', falsafat tasyri', sampai dengan ulumul Quran, ulumul hadis, ulumul ahkam, dan sebagainya. Yang kedua, dia punya ghirah yang tinggi dan luhur untuk membela, mempertahankan dan mengembangkan agama Islam serta mengamalkannya secara benar. Yang ketiga, dia punya sikap mental akhlak yang luhur, jujur, sungguh-sungguh, cermat, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kalau kita melihat dalam memahami tajdid perlu dibedakan antara tajdid urfi dengan tajdid syar'i. Tajdid urfi itu apa? Upaya memperbaharui Islam yang lebih bersifat kemasyarakatan dan keduniaan. Misalnya pembaruan di bidang ekonomi, politik, teknologi, pendidikan, tak langsung menyangkut sistem keyakinan dan tatanan hukum agama. Tapi tajdid syar'i ini adalah upaya memperbaharui yang ada kaitannya dengan sistem keyakinan dan hukum syar'i terkait masalah hal haram, sah atau batal suatu amalan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh para ulama, cendekiawan, pemimpin Islam dalam upaya memajukan dan memperbaiki nasib umat seperti lahirnya organisasi Jam'iyah, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Ini bagian dari ikhtiar kegiatan tajdid juga. Dan merupakan bentuk tajdid kolektif, tajdid jama'i dalam bentuknya yang luas. Jadi ini hal-hal yang pokok yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini tentang materi mengenai tajdid dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.